Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a fayaj'alallahu khairan katsira. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya berada di SMA Muhammadiyah 1 Muntilat yang menggunakan ikon Muhimu. Nah, salah satu dari 8 SMA Muhammadiyah di Kabupaten Magelang yang telah terbukti menghasilkan lulusan yang kompeten dan terpuji dari sisi kepribadiannya. Nah, mudah-mudahan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu senantiasa memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Para pemirsa yang berbahagia, setiap saya membaca akhir ayat 19 dari surat An-Nisa itu, intinya adalah pergaulilah istrimu dengan baik. Dan jika kamu menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kamu benci dari istrimu itu, maka ketahuilah, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada istrimu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, memang dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga itu, kadang-kadang seorang suami tidak menyukai sebagian sikap dari istrinya itu. Padahal Allah menjadikannya itu kebaikan yang banyak. Nah, sehingga kalau seorang suami tidak bijaksana ketika melihat kesalahan istrinya, dia akan cepat marah. Nah, dia akan cepat menyalahkan, bahkan kemudian mengambil tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Nah, jika itu terjadi, berarti dia bukan seorang suami yang bijaksana. Nah, maka saya selalu menyampaikan, ketahuilah bahwa kesalahan seorang suami yang diketahui istrinya dan disembunyikan oleh istrinya itu jauh lebih banyak dibandingkan kesalahan istri yang diketahui oleh suaminya tadi. Maka disinilah letak pentingnya firman Allah bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian dari suami. Nah, jika saling menyadari yang demikian ini, maka insya Allah ketidaksukaan seseorang atau suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya terhadap salah satu perilaku itu tidak akan menyebabkan keluarga menjadi berantakan. Justru itu akan menjadi sebuah variasi dalam kehidupan, sebuah hiasan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, kadang-kadang memang ada perbedaan antara suami dan istri itu. Istri itu cenderung banyak berucap, sedangkan suami itu memilih sedikit berucap. Dalam berbagai kejadian, Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Nabi itu malam-malam tahajud sangat lama sekali. Kemudian setelah selesai, Aisyah bertanya, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga dan dosa-dosamu sudah diampuni? Buat apa kamu masih beribadah dengan sedemikian payah? Itu kata Aisyah. Ini kalau lihat secara sepintas, pertanyaan Aisyah ini kan pertanyaan yang menggelitik, yang boleh jadi Nabi secara manusiawi bisa agak jengkel.
Wong sedang beribadah kepada Allah kok masih dipertanyakan. Nah, tapi Nabi yang bijaksana itu mengatakan bahwa bukankah saya tidak pantas kalau kemudian menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, setelah itu Aisyah diam. Nah, disinilah indahnya. Jadi ketika seorang istri mempertanyakan sesuatu kepada suami, kemudian suami memberikan penjelasan ringkas, tidak ada pertanyaan berikutnya, selesai gitu. Nah, disinilah yang menjadi indah itu ketika sudah dijelaskan kemudian selesai. Menjadi problem itu ketika dijelaskan kemudian ditanya lagi, dikejar dengan berbagai pertanyaan. Itu akan menjadi problem. Dulu juga masih ingat ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam usia yang menjelang wafat itu dalam keadaan sakit. Tapi Kiai Dahlan terus berjuang, terus berdakwah. Meskipun para koleha, para dokter mengingatkan agar beliau beristirahat terlebih dahulu, nanti kalau sudah sehat meneruskan perjuangan dakwahnya, tetapi beliau tetap menjalankan tugas dakwah. Bagi Kiai Dahlan, meletakkan dasar-dasar perjuangan Muhammadiyah itu jauh lebih penting daripada sakitnya gitu. Dan sampai pada ujungnya istrinya Nyai Siti Walidah itu juga mengingatkan Kiai Dahlan supaya istirahat terlebih dahulu, nanti kalau sembuh silahkan meneruskan dakwah. Apa kata Kiai Dahlan? Kiai Dahlan mengatakan, kemarin setan menjelma dalam dokter, kemarin setan menjelma dalam koleha, sekarang setan menjelma dalam istriku. Diam Siti Walidah, tidak marah, tidak benci, karena yang diungkapkan oleh Kiai Dahlan yang seperti itu bukan karena kebencian, bukan karena marah, tetapi gambaran sebuah visi perjuangan yang sangat mendalam dan dipahami itu oleh Siti Walidah istrinya. Nah, sehingga kadang-kadang memang sekali lagi antara kedua belah pihak, suami dan istri itu harus saling memahami bahwa ada sesuatu yang tidak perlu dijelaskan oleh sang suami. Nah, sehingga istri harus berhenti untuk mengejar dengan berbagai macam pertanyaan. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, keberadaan suasana yang saling memahami inilah yang sangat diperlukan. Nah, sehingga sekali lagi betul-betul Allah itu menjadikan sesuatu yang baik bagi suami atas perilaku istrinya yang kadang-kadang tidak disukai oleh suami. Jadi istri itu kan sering bertanya banyak hal. Ketika suami sedang tidak di rumah, bertanya tentang kesehatan, bertanya tentang ada di mana, dan sebagainya. Bahkan sebelum berangkat itu diteliti semuanya, dari pakaian, isi tas, dan lain-lain. Itu bagi suami adalah sebuah kerumitan-kerumitan yang tidak diperlukan. Tetapi bagi istri itu sesuatu yang sangat diperlukan, karena istri menghendaki kesempurnaan pada suaminya. Jadi kalau mereka saling menyadari bahwa kesempurnaan penampilan suami itu sangat berharga bagi istrinya, maka seorang suami akan menghargai dalam tanda petik kecerewetan istri itu, menghargai sebagai sesuatu yang bernilai positif. Maka saudara sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan berkeluarga itu diperlukan sikap lapang dada ya. Jadi lapang dada itu artinya hatinya yang jembar, bukan dada fisiknya yang lapang. Kalau hatinya luas, itu akan bisa menampung berbagai persoalan, ada keilmuan, ada masalah dan lain-lain tertampung di situ. Nah, saling menghargai kalau sudah bisa lapang dada itu. Nah, apa yang bisa
kita lakukan supaya kita itu mudah lapang dada di dalam kehidupan berkeluarga itu. Yang pertama adalah banyak membaca tasbih dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Dengan banyak bertasbih, maka berarti kita berangkat dengan berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berpikir positif kepada Allah, itu punya keyakinan bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah memberikan istri yang paling pas untuk kita. Jadi, boleh jadi seorang suami itu melihat perempuan lain ada yang lebih bagus daripada istrinya. Tetapi itu tidak tepat untuk jadi istri. Yang paling pas ya istrinya yang sekarang menjadi pasangan itu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Mungkin ada perempuan lain yang cocok untuk diajak kondangan, tetapi tidak mesti cocok untuk menjadi istri. Mungkin ada perempuan lain yang pas menjadi teman diskusi, tetapi belum tentu pas untuk menjadi istri. Yang paling pas ya istri yang sekarang menjadi pasangannya itu. Nah, itulah bermula dari subhanallah, lalu punya keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang paling baik, dan dengan demikian kita akan terbiasa untuk berpikir positif. Contoh konkret begini berpikir positif itu. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam beserta beberapa sahabatnya berjalan-jalan. Nah, di jalan itu mereka menjumpai bangkai anjing. Nah, tentu saja bau, dan para sahabatnya Nabi Isa mengatakan, wah bau sekali gitu. Tapi apa kata Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, wah giginya putih sekali gitu. Ini kan sebuah pandangan yang berbeda antara para sahabatnya Nabi Isa dengan Nabi Isa sendiri. Nah, sehingga dengan berpikir positif itu kita akan bisa mudah berlapang dada. Kalau kita berlapang dada, itu akan mudah menerima kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangan kita. Jangan dikira loh, kelebihan pasangan kita itu selalu bermakna positif bagi kita. Belum tentu. Maka lapang dada itu bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita untuk kebersamaan keluarga. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.